Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat, para musyrif dan santri Madinah Quran yang insya-Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat. Wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah anugerahkan kepada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai ta'lim kita, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, keluarga dan sahabat-sahabat kita. Wabil khusus sahabat-sahabat kita yang sedang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Yang pertama adalah Bapak Bahdar, dan juga kemudian Bapak Paulus, Bapak Susmono, dan saudara-saudara serta sahabat-sahabat kita yang lain. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit beliau-beliau, dan Allah jadikan penyakit beliau sebagai penggugur dosa-dosa beliau. Dan mudah-mudahan penyakit yang Allah berikan menjadi peninggi derajat beliau-beliau. Dan juga kesehatan yang Allah berikan kepada kita yang mendoakan, mudah-mudahan Allah berkahi kesehatan kita. Sehingga kesehatan ini selalu menjadi pengingat kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mewujudkan rasa syukur itu dengan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pemberi nikmat. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah wa ala anna Allah yashfi mardana wa mardal muslimin shifaan kamilan shifaan la yughadiru saqaman. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah, ya rabbal alamin, ya mujibas sa'ilin. Jamaah rahimakumullah, ta'lim kita pada pagi hari ini adalah tafsir Jalalain. Kita kembali melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah yang pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada ayat ke-92. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pagi hari ini dengan ayat-ayat selanjutnya yang masih menjelaskan tentang karakter Isra. Waalaikumsalam. Pada ayat ke-92 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun.
Allah berfirman, dan sungguh kalian telah didatangi oleh Nabi Musa dengan membawa berbagai bayinat, mukjizat yang seharusnya menambah keimanan kalian, yang seharusnya memperkokoh keimanan kalian dengan mukjizat-mukjizat tersebut, tetapi ternyata justru sebaliknya. Tsumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kemudian kalian menjadikan anak sapi sebagai Tuhan yang disembah, dan kalian dalam keadaan zalim. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat yang berkaitan dengan Fir'aun, dan mukjizat yang berkaitan dengan Bani Israel, untuk melepas Bani Israel dari belenggu perbudakan dan penindasan Fir'aun. Maka Nabi Musa menghadapi Fir'aun dengan berbagai mukjizat, yang pada pertemuan lalu sudah kami sampaikan, di antaranya ada 9 mukjizat. Yaitu yang pertama adalah tongkat yang bisa membelah lautan. Kemudian yang kedua adalah tangan Nabi Musa yang ketika dimasukkan ke sakunya, kemudian dikeluarkan lagi, maka tangan itu akan bercahaya dengan sangat terang. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan taufan. Taufan adalah cuaca di mana langit menjadi hitam, kemudian turun batu-batu es, hujan es, kemudian angin yang sangat kencang, petir menggelegar bersahut-sahutan, sangat mengerikan, sehingga memporak-porandakan apa yang ada di atas tanah di wilayah kerajaan Fir'aun pada waktu itu. Kemudian yang keempat adalah al-jarad atau belalang, dalam jumlah yang sangat fantastis. Bahkan saking banyaknya, siang hari yang terang berubah menjadi seperti malam, menghancurkan pertanian dan ladang. Kemudian yang kelima adalah qummal atau kutu-kutu yang menebar penyakit kemana-mana, sehingga hewan-hewan pun berjatuhan dan tidak ketinggalan manusia. Kemudian yang keenam adalah dhafadi' atau katak. Juga dalam jumlah yang fantastis, mereka keluar dari sungai Nil, dan tidak ada tempat di Mesir waktu itu pada saat kejadian ini kecuali ada banyak katak-katak di tempat itu. Ketika orang hendak masuk ke dalam rumahnya, dia akan terkejut di dalam rumahnya dipenuhi dengan katak. Ketika orang hendak tidur, dia akan terkejut karena kasur tempat tidurnya sudah dipenuhi dengan katak. Ketika mereka membuka tutup makanan untuk menyantap hidangan yang sudah siap, maka mereka pun akan terkejut karena di dalam tutup makanan itu sudah banyak katak-katak. Dan ini membuat suasana menjadi panik dan gempar. Kemudian yang ketujuh adalah darah, di mana Allah merubah air menjadi darah. Bukan warnanya saja, tetapi airnya betul-betul berubah menjadi darah.
Kedelapan adalah al-bahr, lautnya. Kalau tadi tongkatnya, sekarang lautnya yang terbelah. Sehingga seolah-olah ada dua gunung besar. Dan di tengahnya terbuka jalan yang kering. Tidak basah. Sehingga Bani Israel bisa leluasa melewatinya. Kemudian yang kesembilan adalah al-qahtu. Atau musim kemarau yang berkepanjangan. Jamaah rahimakumullah. 9 mukjizat ini akhirnya kemudian menumbangkan Fir'aun. Dengan tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah. Lalu merdekalah bangsa Bani Israel. Bebaslah mereka dari belenggu Fir'aun. Lalu kemudian Nabi Musa membawa mereka. Orang yang sudah sangat berjasa dan paling berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Bani Israel dari belenggu perbudakan Fir'aun, membawa mereka sesuai dengan perintah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu jamaah rahimakumullah, di tengah perjalanan Allah nampakkan mukjizat-mukjizat Nabi Musa untuk Bani Israel. Yang juga tujuannya adalah untuk memantapkan keimanan, mengokohkan akidah. Di antaranya adalah berjalannya awan yang menaungi mereka ketika mereka kepanasan. Tidak ada tempat berteduh. Allah kirim awan untuk menaungi mereka. Kemudian Allah berikan al-manna was-salwa. Makanan yang Allah turunkan dari langit. Kemudian ketika mereka haus, Allah perintahkan Nabi Musa, idrib bi'asakal hajar. Fanfajarat minhu 12 aina. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukul sebuah batu besar dengan tongkatnya, maka kemudian batu itu mengeluarkan 12 mata air. Batu mengeluarkan 12 mata air. Kemudian jamaah rahimakumullah, pada saat terjadi kekisruhan, timbul gesekan akibat ditemukannya mayat seseorang. Kemudian mereka saling menuduh satu sama lain. Akhirnya kemudian Allah perintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi betina. Yang seharusnya mudah saja dicari. Tetapi karena mereka bertanya. Dan maksud bertanyanya ini bukan untuk mendapatkan informasi. Tetapi bertanyanya ini karena ngeyel. Karena ingin mempermainkan Nabi Musa, maka akhirnya Allah berikan ciri-ciri yang menyulitkan mereka sendiri. Meskipun pada akhirnya mereka tetap menyembelih sapi betina tersebut. Dan kemudian dengan salah satu bagian dari sapi itu, Nabi Musa perintahkan mereka untuk memukul mayat orang tersebut. Dan seketika itu pula dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mayat itu hidup kembali dan menyebutkan siapa pembunuhnya, membongkar siapa pembunuhnya. Ini diantara mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa untuk menghadapi Bani Israel. Jadi ada mukjizat untuk menghadapi Fir'aun, ada mukjizat untuk menghadapi Bani Israel. Tapi jamaah rahimakumullah, meskipun mukjizat demi mukjizat mereka saksikan secara langsung bagaimana Allah angkat gunung Tur yang begitu besar ke atas kepala mereka, tapi tetap saja mereka tidak berubah. Dan tentunya Al-Quran sangat-sangat objektif. Al-Quran tidak mengatakan semuanya. Al-Quran mengatakan ada segelintir
dari kalangan Bani Israel yang tidak memiliki karakter-karakter buruk ini. Tetapi secara mayoritas, karakter yang mendominasi Bani Israel adalah seperti yang digambarkan oleh Allah dalam rangkaian ayat-ayat yang sedang kita bahas sampai dengan hari ini. Jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa antum zalimun. Demikian banyak mukjizat tetapi justru mereka menyembah anak sapi. Wa antum zalimun, dan kalian dalam keadaan zalim. Karena inna syirka la zulmun azim. Kemusyrikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman yang paling besar. Lalu jamaah rahimakumullah, pada ayat berikutnya Allah berfirman, wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khudhu ma atainakum biquwwah wasma'u qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Pada ayat ke-93 Allah berfirman, dan ingatlah, uzkur, ingatlah ketika kami mengambil mitsaq, perjanjian yang sangat kuat dari kalian, wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat bukit Tur al-Jabal, hinam tana'tum min qabuliha liyasqutu alaikum. Jadi ketika Allah perintahkan Bani Israel untuk mengamalkan apa yang terdapat di dalam Taurat, dan kemudian mereka menolaknya, jadi ada penolakan dulu hadirin sekalian. Ketika Nabi Musa kembali ke Bani Israel membawa kitab suci Taurat, mereka tolak. Kami tidak mau melaksanakan ini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat bukit atau gunung Tur di atas mereka, memaksa mereka untuk taat. Kalau tidak diterima, maka gunung ini akan ditimpakan kepada mereka. Akhirnya mereka pun bersujud. Semuanya bersujud dan mereka mengucapkan janji untuk mengamalkan, mentaati ajaran Taurat. Khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian biquwwah, bijiddin wajtihad. Dalam tafsir yang lain dikatakan biquwwah, maksudnya adalah dengan sungguh-sungguh. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah apa yang kami berikan kepada kalian ini dengan kuah, dengan sungguh-sungguh. Jadi jamaah rahimakumullah, memang kalau kita mengambil sesuatu dengan sungguh-sungguh, karena kita yakin bahwa sesuatu itu bermanfaat untuk kita. Ada manfaat yang kita yakini. Atau karena kita mencintai sesuatu yang kita ambil itu dengan sepenuh hati. Kalau tidak mencintai, kalau tidak yakin dengan hikmah dan hasil yang baik di kemudian hari, maka tidak mungkin seseorang akan mengambil sesuatu dengan sepenuh hati, dengan kuat dan ikhlas. Karena jamaah rahimakumullah, ketika seseorang mengambil sesuatu dengan kuat dan ikhlas, maka dia pun akan dengan kuat dan ikhlas membela apa yang dia yakini dan dia cintai. Jadi jamaah rahimakumullah, karena ketulusan, karena cinta, karena percaya yang penuh, maka banyak sekali perbuatan-perbuatan yang mungkin saja bisa berada di luar perkiraan, di luar ekspektasi. Mengapa setiap hari umpamanya seorang ibu
bersusah payah untuk memasakkan makanan, menyiapkan santapan untuk keluarga. Karena mereka mencintainya dan dia sangat mencintai keluarganya. Jadi kalau sudah cinta, maka seseorang akan melakukan sesuatu tanpa beban. Dan kelelahan bukan menjadi penghambat, tetapi justru penambah kenikmatan. Tapi kalau sudah tidak cinta, amalan sedikit pun akan terasa berat dan menjadi beban. Karena itu jamaah rahimakumullah, sama-sama kita berdoa dan meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang mencintai amal-amal saleh, sehingga dalam melakukan amal-amal saleh tanpa beban kita rasakan. Bahkan justru nikmat kita beramal saleh, halawatul iman, manisnya iman. Dan mudah-mudahan Allah anugerahkan manisnya iman ini sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wasma'u, ambillah apa yang kami berikan kepada kalian itu dengan kuat, dengan sungguh-sungguh. Wasma'u, dan dengarkanlah. Ma tu'maruna bihi sima'a qabulin. Dengarkanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Taurat itu, dan niatkan mendengarnya itu untuk menerima, kata Allah. Lalu apa responnya jamaah rahimakumullah? Qalu sami'na wa asaina. Kemudian mereka berkata, jadi Allah perintahkan mereka, ini Taurat, patuhilah ajarannya, taatilah ajarannya, yakinilah, amalkanlah, dan dengarkan setiap perintah Allah. Lalu Bani Israel menjawab, sami'na wa asaina. Ya, kami dengar, ya Allah, kami dengar Musa. Wa asaina, tapi kami mengingkarinya. Kami tidak mau melaksanakannya. Kami tidak mau mengamalkannya. Kami dengar saja, tapi kami tidak mau mengerjakannya. Jamaah rahimakumullah, qalu sami'na wa asaina, ini bukan berarti bahwa Bani Israel mengucapkan kami dengar dan kami langgar. Bukan. Yang mereka ucapkan ketika Allah memerintahkan adalah kami dengar. Begitu. Jadi mereka mengucapkan dengan lisannya kami dengar. Tapi kemudian dengan perbuatannya asaina, kami langgar. Jadi sami'na mereka ucapkan dengan ucapan, kemudian wa asaina itu adalah perbuatan, bukan ucapan Bani Israel. Perbuatannya melanggar isi dan ajaran Taurat. Jadi apa yang mereka ucapkan di mulut tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ini juga karakter Bani Israel. Mereka mengatakan kami dengar. Jadi jamaah rahimakumullah, karakter Bani Israel berikutnya adalah mereka itu lihai mempermainkan kata, mengindah-indahkan kalimat. Tetapi prakteknya tidak ada. Mereka pandai betul dalam mengolah kata-kata, dalam mengolah kalimat-kalimat, sehingga seolah-olah apa yang dia katakan, mereka katakan itu benar, seolah-olah memiliki logika dan argumentasi yang kuat, padahal sebetulnya mereka hanya mempermainkan kalimat saja. Mereka tahu bahwa itu benar, dan mereka tidak mau mengikuti kebenaran itu, justru mereka mengolah kalimat dan menghiasi kata-kata, bersilat lidah untuk kemudian mengubah pembenaran seolah-olah sebagai kebenaran. Ini kepandaian Bani Israel yang disebutkan di dalam ayat ini. Jamaah rahimakumullah, mereka mengatakan sami'na wa asaina wa usribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Dan kemudian khalata hubbuhu qulubahum. Jamaah rahimakumullah, dalam hati mereka justru mereka itu sukanya bukan kepada Allah, tapi sukanya kepada anak sapi. Mereka lebih suka menyembah anak sapi ketimbang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa usribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Kata Allah, dan diminumkan ke dalam hati mereka itu al-ijl, anak sapi.
Jadi ini membuktikan hadirin sekalian logika materialisme. Logika materialismenya Bani Israel. Bahkan hati mereka itu lebih menyukai anak sapi, materi, menjadi Tuhan yang mereka sembah ketimbang Allah Subhanahu wa taala, pencipta segala materi. Anak sapi sudah masuk ke dalam hati mereka. Usribu fi qulubihimul ijla bikufrihim, dan itu terjadi bikufrihim karena keingkaran mereka terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau kita ingkar terhadap ajaran dan perintah Allah, kalau kita jauhi perintah Allah, kita lakukan larangan Allah, jamaah rahimakumullah, pasti kehidupan kita akan hancur. Pasti kehidupan kita akan kering, tidak jelas arah tujuan. Sehingga jamaah rahimakumullah, kemudian dia akan merasakan kekeringan yang luar biasa. Karena tidak ada tujuan tertentu. Dan kemudian di alam akhirat, dia akan merasakan penderitaan yang tidak ada putus-putusnya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, sungguh sangat buruk apa yang diperintahkan oleh iman kalian kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah. Jadi jamaah rahimakumullah, kan mereka mengatakan, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Nu'minu bima unzila alaina. Seperti itu. Allah kemudian bantah argumentasi mereka, buruk sekali iman kalian kalau iman kalian itu justru menyuruh kalian untuk membunuh para nabi, menyuruh kalian untuk menyembah seekor anak sapi. Jadi sebetulnya Allah Subhanahu wa taala membongkar bukan iman yang mendorong mereka, tetapi kepentingan duniawi dan logika materialisme. Kemudian pada ayat 94 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Jamaah rahimakumullah, katakan wahai Muhammad, kalau seandainya kalian itu betul-betul memiliki surga, ad-darul akhiratu maknanya adalah surga, khalisatan indallahi khalisatan, di sisi Allah, khalisatan ay khassah, khusus, min dunin nas, tanpa orang lain. Jadi jamaah rahimakumullah, ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa Bani Israel mengatakan hanya kami yang masuk surga. Surga itu hanya buat kami, begitu. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Kalau memang benar surga itu hanya untuk milik kalian, maka coba kalian harapkan kematian. Minta cepat-cepat mati. Kalau kalian memang betul-betul mengucapkan sejujur-jujurnya. Kalau kalian jujur, kalian memang betul-betul akan Allah sediakan surga, dan surga itu adalah milik kalian, tidak bisa diberikan kepada orang lain, hanya milik kalian saja, maka coba kalian harapkan kematian. Jamaah rahimakumullah. Dan pada ayat berikutnya 95, walayyatamannauhu abada. Orang Bani Israel tidak akan pernah berharap untuk cepat mati. Karena mereka begitu mencintai materi, begitu mencintai kehidupan duniawi ini. Nah, jamaah rahimakumullah, sebagai penutup daripada pembahasan kita ayat ke-94 ini, apa yang disampaikan Allah pada ayat ke-94 tentang tamannaul maut, berharap kematian. Sedikit kami ingin membahas. Berharap kematian itu ada yang sunnah, ada yang haram. Jadi mengharapkan kematian ada yang sunnah, ada yang haram. Berharap kematian yang diharamkan itu adalah ketika seseorang ditimpa musibah, kemudian dia tidak ridha dengan takdir Allah, lalu kemudian dia mengharapkan kematian. Jadi harapannya itu tidak didasari dengan keridhaan, tapi didasari dengan keluh kesah dan
keputusasaan. Ya sudahlah ya Allah, kalau memang penyakit saya ini tidak bisa sembuh, ini saya sudah dapat musibah bertubi-tubi, sudah matikan saja saya. Itu adalah harapan mati yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang melakukan itu, maka dia sudah memilih akhir kehidupannya dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Lalu apakah ada mengharapkan kematian yang disunnahkan? Jamaah rahimakumullah, Imam Ibn Hajar dan imam-imam yang lain, salafun salih, berdasarkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyimpulkan bahwa satu, mengharapkan mati syahid di jalan Allah. Kemudian kedua, meninggal di tempat-tempat suci. Meninggal di kota Makkah. Meninggal di kota suci Madinah. Meninggal di tempat-tempat orang soleh. Jadi jamaah rahimakumullah, mengharapkan untuk mati di Madinah, di Makkah, khususnya di Madinah, ini memang ada hadisnya. Faman yastati' minkum an yamuta fihi falyaf'al. Kalau ada yang bisa meninggal di Madinah, maka lakukan. Maksudnya adalah meminta untuk diberikan kematian di kota suci Madinah Al-Munawwarah. Tapi ini bukan keputusasaan. Ini karena keridhaan, karena kerinduan, karena keyakinan akan janji dari Nabi besar Muhammad SAW. Barang siapa yang meninggal di kota suci Madinah, halat alaihi syafaati, maka pasti dia akan mendapatkan syafaatku. Karena yakin dengan janji Rasulullah, maka dia mengharapkan agar diwafatkan di kota suci Madinah. Dan ini tidak dilarang. Kemudian yang ketiga, di tempat-tempat orang soleh. Di tempat-tempat orang soleh. Mati dalam keadaan berada di tempatnya orang-orang soleh. Ini juga tidak dilarang, jamaah rahimakumullah. Jadi sekali lagi yang dilarang itu adalah ketika kita mengharapkan kematian karena tidak ridha, putus asa atas apa yang menimpanya. Nah, jamaah rahimakumullah, mana dalilnya? Dalilnya diantaranya adalah surat Yusuf. Dalam surat Yusuf ada sebuah doa yang sangat indah yang diucapkan oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam setelah beliau menerima berbagai rentetan nikmat. Nabi Yusuf alaihissalam sebagai figur yang syukur nikmat sesuai dengan prinsip majlis kita. Syukur nikmat, istiqamah dalam hijrah, syukur nikmat, dan banyak mengingat kematian. Maka jamaah rahimakumullah, Nabi Allah Yusuf alaihissalam berdoa, Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Dalam rangkaian doa itu, beliau bermunajat, Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ya Allah, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Masya Allah, luar biasa jamaah rahimakumullah. Saya sangat menyarankan kita baca doa ini. Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ya Allah, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Bayangkan ketenangan dan kesejukan orang yang meyakini doa ini. Bahwa yang melindunginya adalah Allah di dunia dan di akhirat. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan seorang muslim. Dan ya Allah, susulkan aku, kumpulkan aku kelak bersama orang-orang yang saleh. Jamaah rahimakumullah, ketika saya mengucapkan doa bersama-sama dengan seluruh jamaah di awal taklim, mudah-mudahan kita dikumpulkan di dalam surganya Allah bersama orang-orang yang saleh. Dasarnya adalah doa Nabi Yusuf ini. Wa alhiqni bis salihin. Salah satu doa kita adalah agar kita dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Karena berkumpul bersama orang-orang yang saleh ini adalah nikmat yang tidak terkira. Jamaah rahimakumullah, dalam doa ini Nabi Yusuf alaihissalam tawaffani muslimah, mengharapkan diwafatkan dalam keadaan muslim. Dan ini yang menjadikan dasar dan dalil argumentasi bahwa mengharapkan kematian tidak semuanya dilarang, tetapi bahkan ada yang hukumnya adalah sunnah. Jamaah rahimakumullah, saya akan tutup dengan sebuah ungkapan yang terdapat di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala
yaitu perkataan dari seorang imam, Imam Ahmad bin Harb rahimahullah. Imam Ahmad bin Harb berkata, "Abadtullaha khamsina sanah." Aku sudah beribadah kepada Allah selama 50 tahun. Jadi beliau sudah beribadah selama 50 tahun. Fama wajadtu halawatal ibadati hatta taraktu thalathata asya. Aku tidak menemukan manisnya ibadah sampai aku tinggalkan 3 perkara. Jadi setelah beliau meninggalkan 3 perkara ini, beliau menemukan manisnya ibadah. Yang pertama adalah taraktu ridhan nas. Aku tinggalkan ridho manusia. Aku tinggalkan mengejar untuk memuaskan orang. Aku tinggalkan itu semua. Yang aku pedulikan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Hatta aqdira an atakallama bil haq. Sehingga aku ini mampu untuk menyampaikan kebenaran dengan lantang. Jadi jamaah rahimakumullah, ketika seseorang sudah dibeli, maka lidahnya akan menjadi cadel. Lidahnya akan menjadi kelu untuk menyampaikan kebenaran. Nah, inilah yang ditinggalkan oleh Imam Ahmad bin Harb. Beliau tinggalkan itu sehingga beliau merasa bahwa saya bisa menyampaikan dan menyuarakan kebenaran dengan lantang dan lugas. Kemudian yang kedua, wa taraktu suhbatal fasiqin fawajadtu suhbatas salihin. Aku tinggalkan sahabat-sahabatku yang fasik, dan kemudian Allah beri aku nikmat mempertemukanku dengan sahabat-sahabat yang saleh. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimakumullah, wa taraktu halawatad dunya fawajadtu halawatal akhirah. Dan aku mulai tinggalkan manisnya dunia sehingga kemudian aku temukan manisnya akhirat. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah ada manfaatnya, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustaz.